Transformasi kinerja 100 hari mengabdi tahun 2026 Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Saum Laki Martina Kristina Solilit, SHMH. Pergantian pimpinan Kepala Bapas Kelas 2 Saum Laki yang baru resmi dilantik. Dalam sambutannya, Kakanwil Ditjenpas Maluku menegaskan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan merupakan bagian dari kebutuhan organisasi sekaligus upaya penyegaran dalam rangka meningkatkan kinerja pemasyarakatan. Setiap jabatan yang diemban merupakan kepercayaan pimpinan. Laksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, jaga integritas, serta bangun sinergi dan kerjasama yang baik di lingkungan kerja masing-masing. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Saum Laki yang telah resmi dilantik menyatakan kesiapannya untuk mengemban tugas yang baru, serta siap berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat untuk mendukung proses pemasyarakatan di unit pelaksana teknis. Dengan tanggung jawab baru yang diberikan, saya siap dan berkomitmen untuk menjalankan amanah yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Rapat kinerja awal tahun 2026 di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku. Dalam arahannya, Kakanwil menekankan pentingnya perencanaan berbasis data, kolaborasi lintas satuan kerja, serta komitmen bersama dalam mewujudkan pemasyarakatan yang profesional dan berintegrasi. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis dalam menyelaraskan arah kebijakan pemasyarakatan dengan rencana aksi yang terukur, realistis, dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi di tahun 2026. Pisah sambut, Kepala Bapas Kelas 2 Saum Laki. Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Saum Laki menyelenggarakan kegiatan pisah sambut Kepala Balai Pemasyarakatan sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi pejabat lama sekaligus penyambutan kepada pejabat baru dalam memimpin satuan kerja. Dihadiri oleh Kepala Bapas Saum Laki yang lama, Hesta Van Harling dan Kepala Lapas Saum Laki dan jajaran. Sementara itu, Martina CH Solilit, selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Saum Laki yang baru, menyampaikan harapannya kepada Bapak Ibu pejabat dan pegawai Bapas Kelas 2 Saum Laki untuk dapat saling mendukung dan bekerja sama sehingga Bapas Saum Laki makin maju ke depannya. 3. Inovasi terbaru. Bapas mendengar diwujudkan melalui penyediaan ruang konseling sebagai sarana aman dan nyaman bagi klien pemasyarakatan untuk menyampaikan permasalahan, keluhan, serta kebutuhan mereka. Bapas menyapa melaksanakan sosialisasi guna mempererat komunikasi antara petugas pemasyarakatan dengan klien serta masyarakat melalui kunjungan langsung, dialog, dan pendampingan sosial. Bapas berkreasi, memanfaatkan kearifan lokal Tanimbar yakni tenunan Tanimbar. Program ini mencakup berbagai kegiatan seperti kerajinan tangan, pelatihan kewirausahaan, serta seni dan budaya yang bertujuan meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan kerja klien. Rapat perdana dengan pejabat struktural, Bapas Saum Laki fokus optimalisasi kinerja dan program. Dalam arahannya, Kepala Bapas Saum Laki menekankan pentingnya komitmen bersama, sinergi antar bidang, serta peningkatan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Pada kesempatan tersebut, disampaikan rencana pelaksanaan program baru yang akan menjadi fokus kerja Bapas Kelas 2 Saum Laki ke depan. Pertemuan ini merupakan langkah awal untuk menyatukan pikiran, sekaligus menyampaikan program-program yang akan dijalankan dalam tahun ini. Penataan ruangan kantor Bapas OHMP, pemasangan banner, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan, turut dilakukan pemasangan banner yang memuat berbagai informasi penting, seperti standar pelayanan, maklumat pelayanan, budaya kerja, nilai-nilai, organisasi, slogan pelayanan, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan. 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan oleh DRS. Agus Andrianto, SH, MH selaku Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia menetapkan 15 program aksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satuan kerja. Visi dan misi yang digagas oleh Kepala Bapas Kelas 2 Saum Laki, Martina Kristina Solilit, SHMH,
Rencana strategi satuan kerja merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa depan tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada pada tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menyusun suatu perencanaan pada pembangunan dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis. Instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi ke depan. Proses inilah yang akan menghasilkan rencana strategi instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Maklumat pelayanan Bapak Saum Laki. Maklumat pelayanan ini merupakan komitmen tertulis kami Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Saum Laki untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kami siap menerima masukan dan kritik demi mewujudkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan akuntabel. Struktur organisasi di Bapas Kelas 2 Saum Laki. Penataan ruangan dilakukan di bawah arahan Kabapa Saum Laki, Martina Kristina Solilit, dengan dukungan penuh dari jajaran pejabat struktural, yaitu Kaur TU, Hiro Imran Tuhulele, Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa, Yulia Melin Walikin, dan Kasubsi Bimbingan Klien Anak, Angelina Luturmas dengan mengoptimalkan fungsi setiap area pelayanan agar lebih rapi, bersih, dan mudah diakses oleh masyarakat, maupun para klien pemasyarakatan. Selain penataan tata letak meja dan kursi pelayanan, dilakukan pula pengaturan ruang tunggu, pemasangan media informasi, pembenahan area administrasi, serta penataan sarana dan prasarana pendukung sehingga mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna layanan. Pembuatan galeri foto pimpinan dari masa ke masa dan galeri piagam penghargaan. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk melestarikan sejarah kepemimpinan, mengapresiasi berbagai prestasi yang telah diraih, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih informatif, representatif, dan bernilai edukatif. Pengecekan ruangan kantor AMP, lingkungan kantor. Kegiatan ini dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana kantor berada dalam kondisi baik, tertata rapi, dan siap mendukung pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat. Hasil pengecekan menunjukkan masih terdapat sejumlah ruangan yang memerlukan perbaikan dan penataan. Pemeriksaan buku-buku register dan berkas-berkas klien. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengecek kelengkapan, ketertiban, serta keakuratan administrasi dan transparansi layanan pemasyarakatan. Hal ini penting sebagai dasar pelaksanaan pembimbingan, pengawasan, dan pelayanan terhadap klien pemasyarakatan. Kabapas menegaskan, buku register merupakan dokumen penting yang mencerminkan tertib administrasi dan profesionalisme kerja. Melalui pemeriksaan ini, saya ingin memastikan bahwa seluruh data tercatat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga fungsi pemasyarakatan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Pengisian buku-buku register diisi sesuai dengan standar registrasi klien pemasyarakatan tahun 2025. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor PAS 147 OT 0202 tahun 2025 menimbang A. Bahwa untuk meningkatkan kualitas serta menjamin standar pelaksanaan tugas pemasyarakatan, khususnya di bidang pembimbingan kemasyarakatan, diperlukan standar registrasi klien pemasyarakatan guna mendukung pelaksanaan seluruh fungsi pemasyarakatan. B. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang pembimbingan kemasyarakatan, diperlukan penetapan standar registrasi klien pemasyarakatan melalui keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pemasangan papan kontrol klien pemasyarakatan. Pemasangan papan kontrol klien pemasyarakatan sesuai dengan aturan terbaru standar registrasi klien pemasyarakatan tahun 2025. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor PAS 147 OT 0202 tahun 2025. Pembuatan ruangan konseling. Ruangan gudang dimanfaatkan untuk ruangan konseling klien Bapas Saum Laki. Penyediaan ruang khusus ini merupakan bentuk implementasi inovasi Bapas mendengar dan komitmen dalam menciptakan lingkungan pelayanan yang nyaman, aman,
serta menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan dalam setiap proses bimbingan dan konseling. Pemasangan Fireblock. Pemasangan Fireblock dilakukan pada titik-titik strategis yang menghubungkan antar ruangan, dengan tetap memperhatikan standar keselamatan bangunan dan ketentuan teknis yang berlaku. Keberadaan Fireblock diharapkan mampu menghambat penyebaran api maupun asap, sehingga memberikan waktu yang lebih optimal bagi proses evakuasi pegawai serta penyelamatan dokumen dan aset penting milik negara. Rapat Perdana Pegawai Bapa Saum Laki. Kegiatan diikuti oleh seluruh jajaran Bapas kelas 2 Saum Laki. Kegiatan dilaksanakan guna membahas rencana kerja dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bapas Saum Laki. Dalam arahannya Kabapas menyampaikan, kita menyadari bahwa Bapas kelas 2 Saum Laki memiliki keterbatasan jumlah sumber daya manusia. Namun, keterbatasan tersebut bukanlah alasan untuk menurunkan kualitas kinerja. Justru dengan semangat kebersamaan, integritas, dan rasa tanggung jawab, saya yakin kita mampu menunjukkan bahwa tim yang tidak besar dapat menghasilkan kinerja yang besar. Kegiatan silaturahmi dan koordinasi Kabapas terkait pelaksanaan PKS. Koordinasi dengan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Koordinasi dengan Kodim 1507 Saum Laki. Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Koordinasi dengan Dinas Kebersihan, koordinasi dengan Pengadilan Negeri Saum Laki, koordinasi dengan Polres Kabupaten Kepulauan Tanimbar, silaturahmi dengan BRI Cabang Saum Laki, Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Tanimbar, koordinasi dengan Dinas Pendidikan, koordinasi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Regional 5, koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Tanimbar, koordinasi dengan Kepala Disperindak, koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, koordinasi dengan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, perkuat sinergi lintas sektor, Bapak Saum Laki, koordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Maluku dalam upaya mengoptimalkan program integrasi bagi klien pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Saum Laki. Melaksanakan kunjungan koordinasi ke Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah, UPTD, Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku, Rabu 4 Februari 2026. Koordinasi ini dalam rangka memperkuat sinergi lintas sektor dalam hal pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja bagi klien pemasyarakatan. Pemberian bansos. Kegiatan dilakukan setiap bulan sebagai bentuk implementasi inovasi Bapas Menyapa dan kepedulian Bapas Saum Laki kepada sesama YG kurang mampu dan membutuhkan uluran tangan. Kepala Bapas Saum Laki menyampaikan bahwa kegiatan sosial tersebut menjadi wujud nyata kepedulian insan pemasyarakatan terhadap kondisi masyarakat yang membutuhkan perhatian dan dukungan bersama. Pelaksanaan doa bersama awal kerja tahun 2026. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka mengawali pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun kerja 2026, dipimpin oleh Pastor Temurubun, PR, dan PDTR Anak Tototi. Doa bersama dilaksanakan dalam suasana hikmat dengan tetap menghormati keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut oleh setiap pegawai. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai spiritual, meningkatkan rasa syukur, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan kekompakan seluruh insan pemasyarakatan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Jumat Sehat. Kegiatan jalan santai dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mempererat hubungan kerja, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan kekompakan antar pegawai. Penanaman bibit di kebun Bapak Saum Laki. Kabapas menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan, tetapi juga menumbuhkan semangat kebersamaan, kerjasama, dan kepedulian di lingkungan kerja. Penanaman jagung manis ini merupakan wujud dukungan Bapak Saum Laki terhadap salah satu program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang ketahanan pangan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai implementasi akselerasi Menteri IMIPAS terkait ketahanan pangan dan Astacita Presiden RI. Bibit yang ditanam antara lain jagung, ubi kayu dan ubi jalar, semangka, dan sereh. Pelaksanaan tes urin.
dalam rangka mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obat, narkoba, terlarang. Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Saum Laki melaksanakan tes urin bagi petugas. Pembersihan halaman kantor Bapak Saum Laki. Kondisi halaman kantor Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Saum Laki sebelum dilakukan pembersihan terlihat kurang tertata dengan optimal. Terdapat rumput liar yang mulai tumbuh, daun-daun kering yang berserakan, serta beberapa area yang dipenuhi sampah ringan akibat aktivitas sehari-hari dan faktor cuaca. Setelah dilaksanakan kegiatan pembersihan, halaman kantor Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Saum Laki menjadi lebih bersih, rapi, dan tertata. Rumput liar telah dipangkas, daun-daun kering serta sampah berhasil dibersihkan, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih asri, nyaman, dan representatif. Pada malam hari, Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Saum Laki menampilkan wajah baru yang lebih indah dan terang setelah dilaksanakannya pengecatan area kantor serta pemasangan lampu sorot pada bagian depan gedung. Penataan halaman kantor Bapak Saum Laki. Melalui penataan tersebut, halaman kantor kini memiliki tampilan yang lebih tertata, indah, dan fungsional. Area parkir tamu menjadi lebih terorganisasi sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang datang memperoleh layanan. Lapangan yang telah dicat tampak lebih bersih dan representatif untuk menunjang berbagai kegiatan kedinasan. Sedangkan penataan tanaman hias memberikan nilai estetika sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang hijau dan menyenangkan. Pengecatan tempat parkir tamu Bapak Saum Laki. Setelah dilakukan pengecatan, area parkir tamu Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Saum Laki tampak lebih bersih, rapi, dan representatif. Kegiatan ini juga mendukung terciptanya lingkungan pelayanan yang nyaman, tertib, dan profesional. Sebagai wujud komitmen Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Saum Laki dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik. Pengecatan pagar kantor Bapas. Melalui pembaruan tampilan gedung kantor, diharapkan tercipta suasana kerja yang lebih nyaman, bersih, dan profesional sehingga mampu meningkatkan semangat kerja pegawai serta memberikan kesan positif bagi masyarakat yang datang untuk memperoleh layanan di Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Saum Laki. Pemeliharaan ruangan kantor. Dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan efektivitas lingkungan kerja, Bapas Kelas 2 Saum Laki melaksanakan kegiatan pemeliharaan ruangan kantor secara berkala. Pemeliharaan dilakukan melalui penataan ruangan, perawatan fasilitas, dan perbaikan bagian-bagian yang mengalami kerusakan ringan agar seluruh ruangan tetap dalam kondisi optimal untuk mendukung produktivitas pegawai dan pelayanan publik. Kunjungan wartawan media online dan RRI Saum Laki. Kepala Bapas Kelas 2 Saum Laki mengatakan kunjungan tersebut merupakan silaturahmi, sekaligus mempererat sinergi serta memperkuat kerjasama antara unit pemasyarakatan dengan media online dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Penandatanganan komitmen bersama pegawai Bapas Kelas 2 Saum Laki. Kegiatan ini diawali penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, WBK, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, WBBM. Dilaksanakan secara berjenjang mulai dari pejabat struktural, staf dan diakhiri dengan penandatanganan oleh Kepala Bapas Kelas 2 Saum Laki. Koordinasi dengan Kepala Lapas Kelas 3 Saum Laki terkait kelengkapan administrasi Litmas, dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Saum Laki melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Saum Laki terkait pemenuhan dan kelengkapan administrasi penelitian kemasyarakatan, Litmas. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar unit pelaksana teknis pemasyarakatan dalam mendukung penyusunan Litmas yang akurat, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan KKT, Kepala Bapas Saum Laki, menjelaskan bahwa kepastian hukum atas tanah kantor adalah fondasi utama bagi pengembangan sarana dan prasarana instansi ke depan. Sinergi dengan BPN adalah langkah yang tepat. Kami sangat berterima kasih atas sambutan Bapak Kepala BPN. Kami ingin memastikan bahwa seluruh administrasi pertanahan kantor berjalan sesuai aturan yang berlaku agar kami dapat fokus dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat, ujar Kabapas.
Penerimaan penghargaan KPPN. Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Saumlaki menerima penghargaan sebagai satuan kerja dengan indikator kinerja pelaksanaan anggaran, IKPA, terbaik I yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, KPPN, Saumlaki. Pertemuan anggota PIPAS Bapas Saumlaki. Kepala Bapas Kelas 2 Saumlaki selaku Ketua PIPAS Bapas Saumlaki, pengurus dan anggota PIPAS Bapas Saumlaki melaksanakan pertemuan perdana guna membahas kegiatan-kegiatan PIPAS yang akan dilaksanakan. Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Bapas Kelas 2 Saumlaki. Sidang TPP dihadiri oleh Kabapas selaku pembina TPP, Ketua, Sekretaris dan anggota TPP dengan agenda pembahasan meliputi pemberian rekomendasi PB dan CB terhadap klien dewasa dan rekomendasi terhadap penangan ABH. Sidang TPP dilaksanakan sebagai bentuk komitmen kami dalam memastikan setiap rekomendasi Litmas diberikan secara objektif, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga program integrasi yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama PKS dan penyerahan brosur Bapas menyapa. Penandatanganan PKS dengan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Dinas Sosial, Kantor Agama sebagai dukungan KUHP baru dan tempat pelaksanaan pidana kerja sosial dan pengawasan bagi klien Bapas. Sinergi antar lembaga semakin diperkuat. Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Saumlaki secara resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dinas Pertanian KKT melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama PKS yang dilaksanakan Kamis, 5 Maret 2026. Langkah ini merupakan babak lanjutan dalam program pembimbingan kemandirian bagi klien pemasyarakatan. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala Bapas Saumlaki, Martina CH Solilit, bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jimmy Watumlawar. Pembagian takjil dan brosur Bapas menyapa. Kepala Bapas Saumlaki dan jajaran serta anggota PIPAS Cabang Bapas Saumlaki melaksanakan pembagian takjil serta pembagian brosur Bapas menyapa. Kegiatan ini bertujuan untuk berbagi kepada masyarakat untuk berbuka puasa serta meningkatkan sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan melalui pembagian brosur Bapas menyapa. Buka puasa bersama Bapas Kelas 2 Saumlaki. Kegiatan buka puasa bersama ini menjadi momentum yang sangat baik untuk mempererat tali silaturahmi serta memperkuat kebersamaan di antara seluruh pegawai Bapas Saumlaki, khususnya di bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Ia juga berharap kebersamaan yang terjalin melalui kegiatan ini dapat semakin memperkuat solidaritas dan semangat kerja seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Menjadi narasumber untuk Zoom pembekalan tugas dan fungsi PPK, dengan materi, dasar-dasar asesmen RRI dan kriminogenik, dan konseling. Pada kesempatan tersebut, narasumber memaparkan konsep dasar asesmen sebagai instrumen penting dalam pelaksanaan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, serta penyusunan rekomendasi yang objektif dan berbasis kebutuhan klien. Materi mencakup pemahaman mengenai pelaksanaan asesmen RRI dan asesmen kriminogenik untuk mengidentifikasi tingkat risiko, faktor-faktor penyebab perilaku kriminal, serta kebutuhan intervensi yang tepat bagi klien pemasyarakatan. Memenuhi undangan Dinas Pertanian KKT dalam rangka gerakan pangan murah menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah dan Paskah 2026. Kehadiran Kabapas Saumlaki dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program strategis pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, khususnya di tengah fluktuasi harga pangan. Penyerahan bingkisan parsel Hari Raya Idul Fitri bagi pegawai Bapas Saumlaki yang beragama Islam. Penyerahan bingkisan dilaksanakan secara langsung dalam suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan. Selain sebagai bentuk tali silaturahmi, pemberian parsel Hari Raya juga diharapkan dapat menambah kebahagiaan pegawai beserta keluarga dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri serta mempererat hubungan kekeluargaan di lingkungan Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Saumlaki. Petugas pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah 21 Maret sampai 22 Maret 2026. Pelaksanaan piket pengamanan dilakukan secara disiplin, bertanggung jawab, dan berpedoman pada prosedur operasional yang berlaku, disertai dengan pelaporan secara berkala kepada pimpinan sebagai bentuk pengendalian dan monitoring pelaksanaan tugas.
Donor darah pegawai Bapas kelas 2 Saum Laki, aksi sosial donor darah, sebagai bentuk kepedulian sosial dan penyerahan kantong darah sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Diikuti oleh seluruh pegawai Bapas Saum Laki. Kegiatan donor darah dilaksanakan oleh dokter dan petugas dari RSUD Dr. PP Magreti Saum Laki. Pembukaan kegiatan olahraga dalam rangka HUT PIPAS AMP HBP tahun 2026 di LPK Ambon. Kegiatan ini bertujuan mempererat tali silaturahmi, sinergi, dan kekompakan antar pegawai pemasyarakatan, serta meningkatkan kesehatan fisik melalui ajang sportivitas. Petugas pegawai UPT Pemasyarakatan dan anggota PIPAS di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku mengikuti pembukaan kegiatan olahraga dalam rangka HUT PIPAS dan HBP tahun 2026. Pengukuhan Satuan Tugas Operasional Kepatuhan Internal, Satops Patnal, Kepala Bapas kelas 2 Saum Laki, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis serta seluruh pejabat dan petugas pemasyarakatan UPT Maluku mengikuti upacara pengukuhan Satuan Tugas Operasional Kepatuhan Internal yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, BPK Riki Dwi Biantoro. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan internal, disiplin petugas, dan menjaga pelanggaran. Ini merupakan tindak lanjut instruksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mewujudkan layanan prima. Pengukuhan Satuan Tugas Operasional Kepatuhan Internal, Satops Patnal. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan internal, disiplin petugas, dan menjaga pelanggaran. Ini merupakan tindak lanjut instruksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mewujudkan layanan prima. Rapat Analisa dan Evaluasi, ANEV, di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku. Kepala Bapas kelas 2 Saum Laki serta seluruh KA UPT Maluku mengikuti kegiatan dengan materi 1 adalah Opini Ombudsman RI, Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik tahun 2025. Materi kedua, terkait penahanan dan pidana penjara menurut KUHP dan KUHAP, UU Nomor 1 Tahun 2023 dan UU Nomor 20 Tahun 2025. Serta materi ketiga, terkait paparan Dirintel Kampolda Maluku tentang deteksi dini dan pemetaan daerah potensi konflik dalam lingkup pemasyarakatan. Pertemuan rutin Paguyuban Ibu-Ibu Pemasyarakatan, PIPAS, Daerah Maluku. Pertemuan rutin Paguyuban Ibu-Ibu Pemasyarakatan, PIPAS, Daerah Maluku diselenggarakan sebagai wadah untuk mempererat tali silaturahmi, meningkatkan solidaritas, serta memperkuat sinergi di antara seluruh anggota PIPAS di wilayah Maluku. Dalam sambutannya, Ketua PIPAS Maluku menyoroti pentingnya peran perempuan dalam menjaga kesehatan reproduksi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan lingkungan. Pekan Olahraga menyongsong Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 tahun 2026. Selain menjadi ajang kompetensi, kegiatan ini juga merupakan momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar pegawai, sekaligus menumbuhkan budaya hidup sehat melalui aktivitas olahraga yang rutin dan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan Bazar UMKM Hasil Karya Warga Binaan Pemasyarakatan tahun 2026 di wilayah Maluku. Kegiatan pameran ini berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas, Kelas 2 Ambon dan menjadi bagian dari upaya mendukung aksi yang digagas oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia dalam mendorong pemberdayaan serta kemandirian warga binaan dan klien pemasyarakatan dan merupakan implementasi hasil inovasi Bapas berkreasi. Selain tenunan, Bapas Saum Laki juga memamerkan berbagai produk hasil karya klien lainnya, seperti kerajinan tangan, aksesoris, serta produk kreatif, kain tenun, satu set kotak tisu, tas tenunan, yang memiliki nilai ekonomis. Keberagaman produk tersebut semakin menarik minat pengunjung untuk datang dan melihat langsung hasil pembinaan yang telah dilakukan. Pembukaan World Congress on Probation and Parole ke-7 tahun 2026 di Bali, mengusung tema Getting Smart on Justice, Healing Hearts, and Suffer Societies. WCPP 2026 menjadi wadah strategis untuk memperluas wawasan, memperkuat kolaborasi global, serta menyerap berbagai praktik terbaik dari negara lain. Partisipasi Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Maluku dalam kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, yang hadir bersama para Kepala Balai Pemasyarakatan, Bapas, Ambon Semaluku.
Kehadiran ini merupakan bentuk komitmen Kanwil dalam mendukung penguatan peran pembimbing kemasyarakatan serta implementasi kebijakan pemasyarakatan yang sejalan dengan standar internasional. Mengadakan berbagai perlombaan dalam menyambut Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 tahun 2026 di Bapa Saum Laki. Berbagai perlombaan yang diselenggarakan dikemas secara edukatif, rekreatif, dan kompetitif dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, disiplin, serta kerjasama. Seluruh peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti setiap rangkaian perlombaan, sehingga suasana kegiatan berlangsung meriah, penuh keakraban, dan syarat dengan semangat kekeluargaan. Tasyakuran Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 tahun 2026 tema pemasyarakatan kerja nyata, pelayanan prima. Peringatan HBP ke-62 ini dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima. Melalui kegiatan tasyukuran HBP ke-62 ini, diharapkan seluruh jajaran Bapa Saum Laki semakin solid dalam meningkatkan kinerja, menjaga kepercayaan publik, serta berkontribusi aktif dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih baik. Panen Raya Bapa Saum Laki sebagai bentuk implementasi 15 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Astacita Presiden RI. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembimbingan kemandirian bagi klien pemasyarakatan, sekaligus upaya optimalisasi pemanfaatan lahan produktif. Panen raya tersebut melibatkan petugas Bapas bersama para klien yang selama ini aktif mengelola lahan pertanian jagung. Pemaparan progres hasil kelompok kerja, POKJA, pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada Bapas kelas 2 Saum Laki. Dalam pemaparan tersebut, setiap POKJA menyampaikan capaian pelaksanaan program kerja, progres pemenuhan data dukung pada masing-masing area perubahan, kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan, serta langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan pencapaian target pembangunan zona integritas menuju predikat WBK dan WBBM. Apel pagi dan penyerahan piagam penghargaan pegawai teladan Bapa Saum Laki. Melalui kegiatan apel pagi yang dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan ini, Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Saum Laki menegaskan komitmennya untuk terus membangun sumber daya manusia yang unggul, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya reformasi birokrasi melalui budaya kerja yang berlandaskan nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme. Apel ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba dan penipuan. Melalui pelaksanaan apel ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan, Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Saum Laki mempertegas komitmennya untuk terus mendukung terwujudnya sistem pemasyarakatan yang aman, bersih, humanis, dan berintegritas. Presentasi peserta magang, inovasi e-wajib lapor. Inovasi yang dibuat sesuai dengan pengalaman peserta magang selama 6 bulan bekerja di Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Saum Laki. Bentuk inovasi yang dibuat adalah e-wajib lapor. Cara kerja e-wajib lapor antara lain klien mengisi data digital. Data akan masuk spreadsheet otomatis dan petugas memantau kehadiran klien di spreadsheet tersebut. Upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Bangsa. Kegiatan upacara dilaksanakan gabungan dari Lapas Kelas 3 Saum Laki dan Bapas Kelas 2 Saum Laki. Dihadiri oleh Kepala Bapas Saum Laki dan jajaran, serta seluruh warga binaan. Dilaksanakan di lapangan Lapas Kelas 3 Saum Laki. Sosialisasi pembentukan koperasi. Dalam kegiatan tersebut disampaikan berbagai materi mengenai tujuan pembentukan koperasi, dasar hukum penyelenggaraan koperasi, persyaratan pendirian, struktur organisasi, hak dan kewajiban anggota, mekanisme pengelolaan keuangan, serta peluang pengembangan unit usaha yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh anggota. Penyerahan sertifikat peserta magang Kemnaker. Penyerahan sertifikat dilakukan secara langsung oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Saum Laki kepada para peserta magang yang telah memenuhi seluruh persyaratan program. Dalam sambutannya, Kepala Balai menyampaikan apresiasi atas semangat belajar, tanggung jawab, dan etos kerja yang ditunjukkan para peserta selama menjalankan kegiatan magang.
Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Tema yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Kepala Bapas Kelas 2 Saumlaki dan Jajaran, Kepala Lapas Kelas 3 Saumlaki dan Jajaran, peserta magang, serta PPNPN melaksanakan kegiatan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pemasangan papan nama ruangan kantor Bapas Saumlaki. Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Saumlaki melaksanakan kegiatan pemasangan papan nama pada setiap ruangan kantor sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola perkantoran, menciptakan lingkungan kerja yang tertata, serta memberikan kemudahan bagi pegawai maupun masyarakat dalam mengakses layanan yang tersedia. Sosialisasi pencegahan hantavirus bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Materi sosialisasi disampaikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan dan PPKB, Ibu Agustina Akakip, SKM. Dalam penyampaiannya, beliau memberikan edukasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, termasuk kewaspadaan terhadap hantavirus, yaitu virus yang dapat ditularkan melalui paparan urin, kotoran, atau air liur hewan pengerat yang terinfeksi. Pelaksanaan kegiatan in-house training SPPA dan KUHP baru dalam sesi materi mengenai sistem peradilan pidana anak, SPPA. Peserta memperoleh pemahaman mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, pelaksanaan diversi, keadilan restoratif, restorative justice, penyusunan penelitian kemasyarakatan, litmas, pendampingan anak, serta peran strategis pembimbing kemasyarakatan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana anak. Materi ini bertujuan untuk memperkuat kualitas pelaksanaan tugas yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bakti Sosial Bapas Saumlaki, Kepala Bapas Kelas 2 Saumlaki, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pembinaan yang berorientasi pada pemberdayaan klien serta penguatan hubungan mereka dengan masyarakat. Melalui kegiatan penanaman pohon ini, kami ingin menanamkan nilai-nilai kepedulian, tanggung jawab, dan partisipasi aktif kepada klien pemasyarakatan. Selain memberikan manfaat bagi lingkungan, kegiatan ini juga menjadi sarana bagi klien untuk menunjukkan bahwa mereka mampu berkontribusi positif di tengah masyarakat. Penerimaan dan penyerahan klien. Kepala Balai Pemasyarakatan Saumlaki melakukan peninjauan langsung terhadap proses penerimaan klien guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dalam kegiatan tersebut, dipantau secara menyeluruh alur penerimaan klien, mulai dari proses registrasi, pemeriksaan administrasi, hingga pelaksanaan asesmen awal. Pelaksanaan pengambilan data litmas, pendampingan dan penyerahan klien baik secara langsung dan virtual, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, petugas Balai Pemasyarakatan Saumlaki melaksanakan penerimaan klien pembebasan bersyarat, PB, secara online. Langkah ini merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi sekaligus upaya memberikan kemudahan akses layanan bagi klien. Penanaman kembali bibit jagung. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memanfaatkan lahan secara produktif, tetapi juga sebagai bentuk dukungan terhadap program pemberdayaan dan pembinaan yang menanamkan nilai-nilai kerja keras, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap lingkungan. Upacara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Dalam amanat pembina upacara disampaikan bahwa peringatan Hari Keluarga Nasional merupakan momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, tangguh, dan sejahtera. Tema Ayah Wajib Hadir mengandung makna bahwa kehadiran seorang ayah tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga berperan aktif dalam pengasuhan, pendidikan, pembentukan karakter, serta pemberian kasih sayang kepada anak dan keluarga. Rekapan klien anak dan dewasa. Kehumasan Bapas Saumlaki, Laporan Kinerja Harian. Kehumasan Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Saumlaki secara konsisten melaksanakan penyusunan laporan kinerja harian sebagai bentuk dokumentasi, monitoring,
dan pelaporan atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja setiap harinya. Laporan sepekan kehumasan Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Saumlaki melaksanakan penyusunan laporan sepekan sebagai bentuk dokumentasi dan pelaporan atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 minggu. Laporan sebulan kehumasan Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Saumlaki melaksanakan penyusunan laporan bulanan sebagai bentuk akumulasi dan dokumentasi seluruh pelaksanaan kegiatan selama 1 bulan. Pemberitaan dan video konten edukasi untuk diposting di sosial media kehumasan Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Saumlaki melaksanakan penyusunan materi pemberitaan serta pembuatan video dan konten edukasi sebagai media publikasi informasi kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk mendokumentasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan, menyampaikan informasi yang aktual, akurat, dan edukatif, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran Balai Pemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Demikian transformasi kinerja capaian 100 hari kinerja ini kami sampaikan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas. Kami menyadari masih banyak tantangan dan ruang untuk perbaikan ke depan. Kami akan terus berupaya meningkatkan dedikasi dan kinerja demi mewujudkan visi dan misi yang telah diamanatkan. Bapak Saumlaki Pasti Toma. Terima kasih. Saya Agustina Akakib, bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai Kepala Bidang B2 Penanggulangan Penyakit. Dengan Dr. Lampu NPK Datrista, spesialis patologi klinik. Terima kasih. Nama saya Ibu Angelina Titorolobi dari Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Perkenalkan, nama saya Maria Borut Naban dari kantor notaris dan PPAT. Saya selaku notaris dan PPAT yang wilayah kedudukannya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Terima kasih. Untuk pelayanan di Bapas ini memang sangat baik dan memang baru pertama juga saya ada di sini, tapi dengan penyambutan kami di Bapas ini teristimewa untuk melakukan sosialisasi terkait dengan antivirus. Terima kasih karena dari Bapas sudah memulai untuk kita melakukan sosialisasi tentang antivirus ini, dan memang sangat baik sekali pelayanan di Bapas ini untuk kami dari Dinas Kesehatan. Paket pelayanan sudah sangat bagus sekali ya. Saya juga selama datang di sini komunikasi dengan semua pegawai, dengan Ibu Kepala Bapas yang sudah beberapa kali mengalami pergantian, itu semua berjalan dengan baik. Pelayanannya sangat luar biasa. Kenapa saya katakan seperti begitu? Karena bukan saja kami diterima di dalam kantor ini, diterima dalam kantor Bapas ini, tetapi ada juga kami bersama dengan teman-teman yang ada di Bapas, kami mengunjungi setiap korban sekaligus pelaku di desa-desa yang ada. Jadi kerjasama antar kami dinas dengan Bapas ini, keluarga besar Bapasnya cukup luar biasa. Untuk pelayanan yang diberikan, menurut saya sangat baik sekali, karena kebetulan ini juga waktu pertama saya untuk melakukan kunjungan ke Bapas Saumlaki, dan saya sangat mengapresiasi karena disambut hangat oleh Bapak Ibu di kantor Bapas Saumlaki. Oke, ya, jadi untuk ke Bapas Saumlaki saya sudah beberapa kali yang melakukan pelayanan di sini. Jadi dari yang pertama datang sampai hari ini, kondisi gedung baik pelayanan di dalam itu mengalami perubahan yang cukup signifikan ya. Dari awal dulu saya datang tuh mungkin belum ada renovasi atau apa, tapi sekarang sudah mulai ada tampak perubahan dari fisiknya. Kemudian tapi yang tidak berubah itu orang-orang yang ada di dalam Bapas ini sangat membantu ya kalau misalnya kita ada pelayanan di sini. Kemudian juga kita diberikan informasi terkait apa yang bisa kita dapatkan di Bapas. Terima kasih. Kalau menurut saya, kunjungan pertama saya ke Bapas ini sangat luar biasa karena disambut dengan antusias, pelayanan yang luar biasa, semangat kita selaku generasi muda ke depan untuk membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu sangat luar biasa.
Untuk itu memang dari pihak saya, dinas khususnya, kami sangat berterima kasih atas pelayanan di sini, luar biasa. Baik sekali, semuanya sudah terjamin dan sangat nyaman dalam melakukan kunjungan ke Bapas Saumlaki. Kalau dari saya sarannya apa yang sudah ada lebih ditingkatkan lagi, dipertahankan, tidak turun pelayanannya, dan kemudian juga sangat membantu kami terutama pada saat kita membutuhkan darah. Kemudian pihak Bapas selalu membantu, dan darah yang kita dapatkan dari kegiatan donor darah itu bisa membantu pasien-pasien yang sangat membutuhkan. Ya, cuma pesan saya, kita lebih meningkatkan lagi kerjasama yang baik, solidaritas yang tinggi, agar kerjasama kita untuk khususnya membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini lebih maju dan lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Kedepannya ini bisa menjadi hubungan kerjasama juga yang baik antara Bapas Saumlaki dengan notaris kedepannya, dan diharapkan operasi yang sudah dibuat atau diterbitkan bisa mensejahterakan anggota, khususnya untuk Bapak Ibu yang berada di Bapas Saumlaki. Maka satu kata, semoga darah yang diberikan teman-teman Bapas itu bisa bermanfaat untuk pasien-pasien yang ada di Saumlaki. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Satu kata untuk Bapas Saumlaki, Bapas Saumlaki selalu keren di hati. Bapas Saumlaki sungguh luar biasa.